Kembali di Breaking News TV One dan saat ini sudah ada bersama saya mantan Ketua KPU RI periode 2017-2021 Bapak Arief Budiman ya, Mas Arief Budiman ya. Assalamualaikum Mas Arief. Waalaikumsalam. Kita sudah sama-sama melihat bagaimana tadi sidang pembuktian dari KPU dan Bawaslu. Tentu 5 tahun yang lalu berada di kursi yang sama dengan Pak Hasyim Asyariah dan apa yang dirasakan? Apakah saat ini tahun ini menjadi yang begitu ada gejolak berbeda dari tahun sebelumnya? Ya, suasananya kan memang agak berbeda ya. Kalau 5 tahun lalu kompetisi diikuti oleh 2 pasangan calon. Ya. Kalau tahun ini kompetisi diikuti oleh 3 pasangan calon. Ya. Kemudian beberapa hal juga berbeda ya. Dulu kan banyak diperdebatkan tadi. Dulu kami menggunakan situng. Ya. Saya kebetulan di KPU RI untuk pemilu 2014 dan 2019. Ya. Jadi kami menggunakan atau mengembangkan situng di 2014 dan 2019. Sementara di 2024 itu mengembangkan Sirekap. Yang 2 hal ini memang berbeda. Karena Sirekap juga pernah digunakan di era saya terakhir ketika melaksanakan penyelenggaraan Pilkada 2020. Nah, apa yang beda? Situng memang ditujukan untuk menampilkan hasil penghitungan. Di 2004 kami hanya menampilkan formulir-formulir penghitungan di TPS, rekapitulasi di kecamatan, rekapitulasi di kabupaten kota. Itu kita tampilkan formulirnya saja tanpa kita melakukan rekapitulasi ya, untuk informasi publik. Nah, di 2019 selain kita menampilkan hasil penghitungan itu, foto-foto itu, scanning, waktu itu kami melakukan masih teknologi scanning ya, bukan foto. Itu kemudian angka-angkanya kita input. Ya, di tingkat kabupaten kota kita input, masuk, lalu terupload, terrekap berdasarkan angka-angka yang kita masukkan. Ya, tetapi waktu itu ada pertanyaan, ada apa namanya, bukan keberatan ya, ada pandangan-pandangan dari publik ketika terjadi kesalahan input. Cuma tadi KPU, salah satu saksi KPU menampilkan angka 276 kalau nggak salah yang salah. Tapi seingat saya kesalahan input dulu itu terjadi di 369 TPS dari 800.000 sekian. Dan 369 itu kita perbaiki kesalahan inputnya. Nah, karena ada problem kesalahan input, maka di 2020 kami menggunakan Sirekap. Jadi rekapitulasinya dilakukan secara elektronik, tidak lagi input oleh tangan-tangan petugas kami, tangan-tangan manusia. Kalau yang Sirekap ini yang sekarang? Nah, Sirekap itu langsung direkap secara elektronik. Jadi ketika petugas kami di TPS memotret form C hasil, maka angka-angka yang ada di form C hasil itu akan dikirim ke pusat data kita, dan pusat data akan langsung menjumlahkan angka-angka dari TPS 1, 2, 3, 4, 5, seluruh jumlah TPS itu akan terrekapitulasi. Based on wilayah administrasi ya, per kecamatan, per kabupaten kota, per provinsi. Jadi kalau kita mau ngeklik per daerah-daerah itu gampang sekali ya, dan tahu hasilnya gitu loh. Nah, itu yang kami lakukan di Pilkada 2020, dan itu kami persiapkan juga karena bagian akhir dari periode saya kemarin itu mempersiapkan Sirekap untuk 2024 ya. Nah, tapi saya juga agak ya kurang puas lah kira-kira gitu ya. Kok kemarin banyak sekali terjadi kesalahan baca dari teman-teman yang mengupload data form C hasil ke sistem Sirekap, ke aplikasi Sirekap gitu ya. Apalagi dalam salah satu konferensi pers Ketua KPU itu kan terdapat istilahnya itu saya lupa ya, tapi kurang lebih kesalahan itu terjadi di 154.000 TPS. Wah, itu besar sekali gitu loh. Gitu. Kesalahan itu mungkin bisa terjadi karena tim teknya sendiri melakukan kesalahan gitu ya? Atau kurang, atau seperti apa? Saya tidak tahu ya. Karena tadi tidak dalam proses keterangan yang diberikan oleh saksi, terutama dari teman ITB, tadi saya juga tidak menangkap penjelasan detail kenapa sampai terjadi kesalahan baca itu. Apakah kamera-kamera petugas KPPS yang kurang akurat membacanya, atau sistem yang salah membacanya, atau
Saya tadi karena tidak mengikuti juga sih penjelasan secara full ya. Kami gitu. media juga kerap mengikuti ya si rekap ini, bagaimana hasil dari rekapitulasi begitu ya. Kadang terjadi error, tidak bisa dibuka. Betul. Loading begitu lama. Itu kenapa ya, Mas Arief? Ya mestinya itu bisa terurai ya di persidangan ini ya. Mudah-mudahan nanti karena ada keterbatasan waktu, pertanyaan-pertanyaan dari pemohon, termohon, terkait, pemberi keterangan, mungkin majelis hakim nanti akan bisa menguraikan itu. Karena mereka justru jauh bisa lebih punya waktu banyak ya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menguraikan detail-detail hal yang belum jelas ditanyakan maupun dijawab oleh para pihak gitu ya. Nah, ini kan mudah-mudahan terurai semua. Saya pikir publik perlu mendapat penjelasan itu. Ini kan agendanya adalah pembuktian dari KPU. Apa sih yang harus dibuktikan di waktu-waktu saat ini? Yang harus dibuktikan oleh KPU secara umum adalah kinerja mereka, ya. Seluruh dokumen pencatatan hasil pelaksanaan pemilu, mulai level TPS, PPS, PPK, kabupaten kota, provinsi sampai di tingkat nasional itu harus terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari pertanggungjawaban. Yang kedua, tentu menjawab dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon. Nah, itu dia harus mampu jawab semua. Jadi itu bagian dari pertanggungjawaban penyelenggara pemilu. Jadi sebetulnya di proses persidangan di Mahkamah Konstitusi ini bukan sekedar siapa yang benar siapa yang salah, tetapi ini juga menjadi bagian proses bentuk pertanggungjawaban KPU terhadap publik, ya, bahwa dia telah menyelenggarakan pemilu free and fair, luber dan jurdil. Itu tercapai apa enggak? Gitu. Nah, nanti kita lihat majelis kan akan menilai. Ini dalil pemohon, ini jawaban dan keterangan termohon atau KPU-nya. Majelis akan menilai. Nah, baru kita bisa mengambil kesimpulan pekerjaan yang dilakukan oleh KPU udah sesuai, sudah benar apa tidak. Gitu. Baik, dari saksi-saksi dia, pemohon ini kan mengajukan beberapa saksi. Dari Mas Arief melihat, apakah saksi-saksi yang dihadirkan ini menguatkan dari dalil-dalil yang mereka gugat seperti itu? Saya tidak bisa memberikan penilaian itu sebetulnya ya, karena pasti nanti akan bias gitu ya. Tapi saya menilai bukan menguatkan atau tidak menguatkan ya, tapi beberapa memang mampu memberikan keterangan secara lengkap, tapi beberapa juga kurang gitu loh, informasi yang disampaikan ini tentang apa, nggak detail gitu ya. Termasuk juga jawaban-jawaban kadang-kadang juga juga tidak terlalu lengkap gitu. Hari ini KPU juga menghadirkan 3 saksi ya, 2 ahli dan 1 saksi fakta. Sementara Bawaslu ini ada 9, 7 saksi fakta dan 2 saksi ahli. Ini cukup bisa menguatkan dari pembuktian KPU dan Bawaslu. Ya tergantung ya. Sebetulnya jumlah tidak menentukan. Itu dalam pandangan saya nih, jumlah tidak menentukan, tetapi kualitas keterangan yang diberikan, kualitas alat bukti yang ditunjukkan, ya, itu menurut saya jauh lebih penting. Ya. Banyak, tapi ternyata tidak mampu menyampaikan substansi penjelasan dan persoalan yang sedang disidangkan, yaitu sebetulnya tidak memberi makna apa-apa. Gitu. Tetapi sedikit. Tapi dia bisa menjelaskan hal-hal krusial, substansial yang terjadi di dalam proses persidangan. Saya pikir itu jauh lebih bermakna dan jauh lebih bisa mempengaruhi pandangan majelis nanti ketika mereka akan membuat kesimpulan dan keputusan gitu. Baik, kita akan melihat bagaimana jalannya sidang, pemirsa, kita saksikan bersama-sama. Kan Bawaslu RI tidak mengintervensi jajarannya, ya kan begitu. Jadi intinya bahwa kalau ada laporan disampaikan ke Bawaslu RI misalnya, itu sebaiknya pelapor itu tidak usah melapor lagi ke tingkat daerah. Itu yang kadang-kadang terjadi juga tuh. Ini kayak mau ngetes Bawaslu nih. Coba kita lapor ke Bawaslu RI. Kita coba laporkan juga ke Bawaslu DKI. Ini kan tidak fair juga ini. Kalau sudah dilaporkan ke Bawaslu RI punya cara. Apakah ini ditangani oleh provinsi atau kabupaten kota?
Kalau lokus terjadinya pelanggaran terjadi di DKI, sangat tidak keliru kalau Bawaslu menderiver kepada Bawaslu DKI. Karena dia jajarannya gitu. Jadi ya, itu tidak, sudah jangan bicara. Karena ini ada hakim juga mau tanya. Ya. Pak Prof itu sudah masih ada yang mesti dijelaskan? Sedikit lagi Pak. Ya. Kemudian dari pertanyaan Bawaslu ya, DKPP. Apakah tindakan DKPP yang melaporkan proses penanganan Bawaslu itu melampaui kewenangan? Saya dulu waktu ketua Bawaslu pernah juga diberi sanksi oleh Profesor Jimli Asidiki sebagai ketua DKPP. Ya, pada waktu itu Profesor Jimli memberikan keputusan terkait dengan keterpenuhan syarat salah satu calon anggota DPD. Menurut KPU itu tidak memenuhi syarat. Ya. Lalu kemudian diproses di Bawaslu, Bawaslu menguatkan keputusan KPU bahwa sang calon senator itu tidak memenuhi syarat karena faktor ijazah dari luar negeri. Lalu disidang oleh DKPP, ya. DKPP ternyata ya, itu di era Profesor Jimli, DKPP ternyata mengatakan bahwa apa yang Anda lakukan itu melanggar etik. Dilanjutkan dengan perintah melakukan koreksi terhadap putusan yang sifatnya spesifik oleh lembaga itu. Kalau pandangan saya ini tidak tepat. Silahkanlah DKPP menilai sebagaimana mandat undang-undang, yaitu penegakan kode etik. Jadi DKPP harusnya dalam pertimbangannya silahkan. Supaya jelas adresnya kenapa Anda diberi sanksi melanggar etik. Tapi tidak masuk ke amar putusan dalam bentuk mengoreksi fungsi-fungsi atau peran dan kewenangan lembaga KPU atau Bawaslu. Jadi kita tidak bisa kemudian melakukan koreksi terhadap keputusan administratif atau keputusan yang sifatnya kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Nah, karena DKPP kewenangannya hanya etik. Kalau mau mengingatkan, menasehati penyelenggara atau istilah kami di DKPP itu tausiah, silakan. Tapi tidak masuk ke amar. Tidak masuk ke amar ya. Saya bukan menilai keputusan DKPP pertama ya, itu guru saya juga. Tapi di era kami itu kita sangat hati-hati dan tidak masuk ke wilayah yang sudah ditangani oleh KPU dan Bawaslu. Ya. Saya kira itu baik, ya mulia. cukup ya. Sekarang sudah cukup Pak? Bukan, pertanyaan saya tadi belum terjawab mengenai PSI. Yang PSI Pak Muhammad? Ya. Apa bisa diulang Pak Magdir? Apa yang persisnya Bapak soal? Silakan, 1 menit Pak. 1 menit ya. Begini saudara ahli ya, saya ingin mendapat apa pendapat saudara ahli. Karena kalau kita lihat kewenangan Bawaslu ini kan melakukan pencegahan dan seterusnya. Iya, iya. Ternyata dalam praktek ketika masa kampanye kemarin itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa PSI itu adalah partainya Jokowi. Dan dia katakan bahwa PSI pasti menang. Ini kan dia kampanye untuk PSI. Iya cukup Pak. Ya. Bagaimana pendapat ada yang saudara? bisa dijawab Pak? Ya, saya belum mendapat laporan atau informasi apakah Bawaslu sudah melakukan pencegahan terhadap itu. Jadi saya tidak berani menilai. Pandangan saya, Bawaslu memang idealnya melakukan fungsi pencegahan. Kalau ada praktek-praktek yang diduga bisa menunjukkan keberpihakan. Ya. Makanya mohon maaf saudara pemohon 2, karena saya belum mendapat laporan itu apakah sudah dilakukan fungsi. Tapi keyakinan saya ya harusnya sudah dilakukan fungsi-fungsi pencegahan oleh Bawaslu ya, ya supaya cukup, menghindari proses-proses cukup, Prof. Dari hakim ada yang mau bertanya juga, ini dari Prof Penny dan yang mulia Pak Ridwan. Prof Penny dulu. Ya baik, terima kasih. Begini Prof Muhammad ya, ahli. Kalau tadi didengar, memang kalau bisa diaktualisasikan parameter atau prinsip-prinsip di dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar, itu menjadi sesuatu yang sangat baik sebenarnya bagi demokrasi kita. Bagaimana itu bisa dioptimalkan? Andai kata misalnya, ini saya kebetulan membaca keterangan dari Bawaslu, itu menyebutkan di situ ada temuan yang memenuhi syarat. Tetapi karena itu berkelindan dengan peraturan perundang-undangan lainnya,
Sehingga kemudian dilimpahkan itu ke peraturan yang lain, misalnya peraturan ASN atau kemudian peraturan terkait dengan andai kata itu menyangkut aparat, mungkin kepada peraturan yang berkaitan dengan aparat tersebut. Nah ini bagaimana kemudian instrumen monitoring yang bisa digunakan oleh Bawaslu untuk bisa menilai, sehingga jaminan terhadap parameter dan prinsip itu bisa diaktualisasikan. Itu mohon bisa dijelaskan. Silakan Yang Mulia Pak Ridwan. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Terima kasih ya, Profesor Muhammad Al-Hamid atas kesaksian keahlian yang telah disampaikan. Saya sedikit saja sebenarnya berkaitan dengan bagaimana tadi Prof menyampaikan mengenai tingginya ekspektasi ya, pembuat undang-undang maupun masyarakat terhadap Bawaslu. Nah walaupun menurut saya ini juga tidak bisa menjadi pembenaran seandainya memang sampai saat ini baik di persidangan ini maupun di ruang-ruang publik di luar sana masih terus dengan derasnya keberatan-keberatan atas laporan-laporan itu yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Baik itu Bawaslu di daerah maupun di pusat. Nah, dengan maksud untuk menyampaikan bahwa kita ingin bahwa masyarakat ingin ya menurut saya itu dia harus tidak seharusnya dengan progresivitas yang dimiliki oleh Bawaslu. Dengan banyak misalnya tidak hanya pencari keadilan itu tidak mesti dia berbaju rapi dengan format yang rapi yang dibawa laporannya. Nah, progresivitasnya lebih agresivitasnya Bawaslu saya kira penting. Sebab apa? Kalau hanya seperti ini kita sampai dipertanyakan netralitas, kemudian jujur, adil, bebas dan rahasia itu sampai ke Komisi HAM sana sudah mempertanyakan. Nah, lalu menurut Profesor seperti apa kriteria yang sebenarnya sehingga mudah publik yang katakanlah mereka tidak sekolah tapi mereka tahu itu mereka tidak adil gitu misalnya dalam penyelenggaraan itu untuk mengenai syarat formal dan syarat material itu seperti apa. Sehingga banyak sekali yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Sedangkan pada poin berikutnya, poin terakhir ke-17 dari pointer dari Profesor tadi, laporan yang tidak diregister pun harusnya ditindaklanjuti. Sampai sejauh itu mestinya progresivitas daripada peran dari Bawaslu itu terhadap laporan-laporan yang muncul. Nah, kalau seperti ini terus, dari beberapa pemilu, apalagi sekarang kita sudah bertransformasi ke teknologi informasi, sudah menggunakan artificial intelligence, tapi masih seperti ini. Lalu demokrasi seperti apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita dalam penyelenggaraan pesta demokrasi seperti ini. Nah karena Prof pernah jadi ketua Bawaslu mungkin ada pandangan yang cukup baik. Terima kasih Prof. Baik, silakan Prof. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya izin merespon Yang Mulia Ridwan Mansur. Keberatan tidak ditindaklanjuti Bawaslu. Kita mesti melihat yang kita maksud tidak menindaklanjuti itu apakah sama sekali tidak ada respon Bawaslu. Menyampaikan bahwa laporan Anda itu tidak bisa diregister, tidak memenuhi syarat formil itu adalah bagian makna tindak lanjut. Jadi Bawaslu tidak bisa mendiamkan, saya setuju Yang Mulia. Dan Bawaslu bisa disoal ke DKPP kalau ada laporan yang ternyata tidak bisa ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti. Jadi pandangan saya bahwa yang dimaksud tidak lanjuti itu tidak berarti bahwa dia harus goal sebagai sebuah pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana. Tapi bagaimana Bawaslu menyampaikan kajian awal, bagaimana Bawaslu menyampaikan verifikasi formil materis atas laporan itu, itulah tindak lanjut. Jadi tindak lanjut itu tidak seperti yang kita harapkan sesuai dengan apa yang diharapkan pemohon. Bahwa caleg itu, capres itu diproses pidana. Tapi ada tanggung jawab berdasarkan peraturan Bawaslu. Jadi untuk hal itu saya respon seperti itu Yang Mulia. Nah saya setuju bahwa ada beberapa mungkin ini catatan buat Bawaslu. Di era saya sudah terjadi. Kalau kita lambat memberikan respon itu kadang yang membuat pelapor itu agak sedikit tidak nyaman. Tapi saya kira dengan peraturan Bawaslu yang sudah ada tentang temuan dan laporan itu seharusnya tidak terjadi lagi. Karena ada durasinya. Kalau Bawaslu tidak taat asas terhadap peraturannya sendiri itu problemnya serius. Ya. DKPP bisa memeriksa gitu ya. Dan tentu semuanya tersampaikan.
Ya, dulu tidak ada kewajiban Bawaslu menyampaikan kepada pelapor, yang mulia Pak Ridwan. Nah di era Pak Bagja ini, alhamdulillah Bawaslu mewajibkan dirinya untuk menyampaikan secara tertulis progres dan hasil laporan, setiap laporan. Satu, Bawaslu mewajibkan dirinya untuk menempel di kantor-kantor Bawaslu di mana laporan itu diterima. Dan Bawaslu mewajibkan diri untuk melaporkan itu kepada publik. Jadi saya sangat yakin bahwa keterlambatan laporan itu sudah tidak terjadi lagi karena Bawaslu sudah terikat dengan peraturan Bawaslu. Nah, memang ya tentu kita tidak bisa memuaskan semua orang. Di era saya juga pada saya ketua Bawaslu dan ketua DKPP, kantor kami itu juga seperti yang sekarang ini. Ya, prinsip saya sepanjang kita sudah melaksanakan semua aturan dan mempedomani kode etik, ya saya akan mengingatkan kita tentang Lukmanul Hakim dengan putranya. 3 menit kalau bisa, yang mulia. Dari Prof Eni di... Bagaimana? Ya, sebelum Dari ke Prof, ya, iya. sebelum ke yang mulia Prof Eni. Ini masih kaitan dengan Ya. pertanyaan atau masukan dari yang mulia Pak Ridwan. Iya, silakan. Ya, jadi saya selalu menghibur diri saya ketika saya menjadi penyelenggara dan menghibur teman-teman KPU Bawaslu sekarang ini. Ya, kita itu tidak bisa memuaskan semua orang. Tuhan saja kadang-kadang keputusannya itu ada yang tidak terima. Ya, apalagi makhluk. Saya memberi contoh cerita Lukmanul Hakim di kitab dengan putranya. Satu ketika Lukmanul Hakim mau memberi pelajaran kepada putranya yang sudah balik. Nah, kita mau masuk di pasar, kamu perhatikan komentarnya orang pasar. Dengan cara apa? Kamu naik di atas kuda, saya narik kuda itu. Orang pasar mengatakan, ini anak durhaka. Dia sudah balik, kok ayahnya yang narik kuda itu. Oke, itu komentar pertama orang pasar. Komentar kedua, ayahnya naik kuda, anaknya yang narik. Orang pasar mengatakan, ini betul-betul ayah yang tidak tahu diri. Kasihan anaknya dia naik di atas kuda, enak-enakan. Balik lagi di pasar yang sama, orang yang sama. Kita naik bersama di kuda itu. Apa kata orang pasar? Waduh, baru kali ini saya lihat 2 makhluk Tuhan tidak punya peri kebinatangan. Ini kuda terseok-seok mengangkut 2 orang. Lalu dia mengatakan, kalau gitu kita kosongkan saja kuda itu. Kita tarik bersama. Orang yang sama berkomentar, baru kali ini saya lihat 2 orang paling bodoh di dunia. Kuda ini untuk ditunggangi. Balik lagi. Wahai putraku, kita masih punya 2 event. Sekarang kuda itu kita angkut. Jadi kita yang angkut kuda, bukan kuda yang angkut kita. Dia bilang, betul-betul manusia jahiliyah. Baru kali ini ada manusia yang angkut Yang kuda. mulia. Dan seterusnya. Iya. Mungkin Iya, sudah. biar masuk ke substansi aja yang mulia. Ya, Masuk substansi aja yang mulia. baik. Jawaban Sekarang dari- yang Tadi mulia. hakim mengizinkan, tidak usah ada yang keberatan. Ya. Yang mulia Silakan yang sedikit. dari Prof Eni. Ya, yang mulia Prof Eni, ya. Instrumen monitoring apa? Jadi memang Bawaslu itu punya kewenangan untuk mengadres atau untuk merekomendasi atau meneruskan dugaan pelanggaran lainnya tidak terkait pemilu. Misalnya dengan dugaan netralitas ASN. Bawaslu punya MOU bersama KPU, Kemendagri dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Di MOU itu jelas sekali ya bagaimana cara atau fungsi monitoring yang akan dilakukan. Jadi memang idealnya Bawaslu ketika ada dugaan pelanggaran netralitas itu ya tidak hanya mendiamkan, setelah merekomendasi itu lalu ada kemudian forum koordinasi atau ada forum bagaimana melihat rekomendasi Bawaslu itu misalnya terkait di luar kewenangan Bawaslu. Jadi itu memang diatur juga. Saya kira itu yang mulia. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih. Sedikit aja yang mulia. Iya. Boleh, pimpinan. Tadi saya lupa, kalau seandainya ada kepada atau mungkin kepada Bawaslu rekapitulasi secara teknologi informasi yang dimiliki oleh Bawaslu tentang rekapitulasi atau data dari laporan-laporan itu yang sudah selesai ditindaklanjuti dan yang belum itu. Kalau seandainya ada, saya kira di dalam lembaga yang sudah bertransformasi ke teknologi informasi memiliki data-data seperti itu. Bisa dijawab? Ya, kalau di undang-undang itu pengawas TPS termasuk yang mendapatkan C hasil. Jadi semua hasil pemilu di seluruh Indonesia di setiap TPS Bawaslu memiliki. Itu yang saya pahami. Karena perintah undang-undang KPPS wajib menyerahkan 1 C hasil kepada selain saksi parpol juga kepada pengawas TPS. Baik, terima kasih Prof. Masih ada? Jadi ahli ini belum menjawab saya sebetulnya. Karena itu terkait dengan pelaksanaan kepemilian itu, ya. Jadi sebetulnya
Yang saya tanya, monitoring apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu untuk memonitor bagaimana tindak lanjutnya yang dikembalikan pada undang-undang yang lain itu. Karena kan tadi prinsip dasarnya adalah prinsip pemilu yang demokratis. Ya, tapi kalau tidak jauh juga nggak apa-apa. Ya, begini Yang Mulia. Jadi Bawaslu tidak bisa memaksa lembaga lain untuk mengeksekusi dugaan pelanggaran di luar kepemiluan. Di era saya itu banyak sekali ASN kita rekomendasi ke KSN. Tapi kita tidak punya instrumen ya untuk bisa quote and quote memaksa KSN untuk menindak aparatnya itu. Ya, ada beberapa kasus rekomendasi Bawaslu terkait tidak netralnya ASN disimpan dalam laci. Kalau dia terpilih ya dianggap kasih peringatan ringan. Jadi itu mungkin kelemahan. Ya, jadi Bawaslu tidak bisa memaksa lembaga lain ketika sudah merekomendasi terjadi dugaan pelanggaran di luar kewenangan Bawaslu untuk agar supaya ditindak sesuai ketentuan peraturan. Paling mengimbau ya itulah nasib Bawaslu begitu. Baik. Izin yang mulia. Iya, sudah cukup. Ini menjelaskan masalah Prof. Eni. Ada yang baru sekarang kita punya SKB 5 lembaga untuk perkara netralitas ASN termasuk pelanggaran pemilu sekarang Prof. Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya itu ada di KASN namanya siap.net, itu bisa kita akses dan juga ada laporannya dari setiap yang ditangani oleh Bawaslu dan dilanjutkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. KASN akan menyampaikan kembali kepada Bawaslu dan kami sudah sampai sekarang insya Allah sudah berhasil dilakukan. Kalau tidak menyampaikan, apa kontrol Bapak? Kalau tidak menyampaikan, kami akan menanyakan kepada surat kepada KSN dan teman-teman Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota juga melakukan hal yang sama. Bukan yang tidak menyampaikan ke ASN-nya. Kami akan menanyakan kepada KSN mengenai rekomendasi dari Bawaslu terhadap ASN yang kami duga untuk melanggar. Mohon Yang Mulia pemohon 02 selalu berkomentar yang saya kira agak mengganggu, annoying. Izin Yang Mulia. Siapa? Dari tim hukumnya. Kedengaran suaranya Yang Mulia, izin. Kita menghormati lembaga masing-masing, kami menghormati pemohon 02. Ya, nanti kami juga yang punya kewajiban untuk memperingatkan. Cukup ya. Terima kasih ya, Prof. Muhammad. Siap. Ya. Keterangannya mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan yang akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan nanti. Silakan, sudah cukup. Baik, untuk semua pihak kita break dulu sampai pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Sidang diskors. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.